Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sudut kota kecil yang terpencil, di antara jalan-jalan berdebu, Sarah, seorang perempuan Yahudi yang miskin, berusaha keras mencari makanan untuk keluarganya yang kelaparan. Langit telah berwarna oranye tua, menyambut senja dengan dinginnya. Ya Allah, bagaimana aku bisa memberi makan kepada anak-anakku yang lapar ini, bisik Sarah pada dirinya sendiri. Sementara itu, di kejauhan, Yusuf, seorang pemuda tampan dengan senyum lembut di wajahnya, melihat keadaan Sarah dan merasa terketuk hatinya. Ia mendekati Sarah dengan langkah pasti. "Permisi, bukankah kamu Sarah?" "Apa yang membuatmu begitu bingung?" tanya Yusuf. "Iya, aku Sarah. Keluargaku kelaparan, dan aku tidak tahu harus bagaimana," jawab Sarah sambil mengangguk. "Aku merasa terpanggil untuk membantumu. Mari, ayo cari makan bersama-sama," ajak Yusuf sambil tersenyum. Mereka berdua berjalan menuju pasar, di mana aroma rempah-rempah dan makanan lezat menggoda indera penciuman mereka. "Kita bisa mencoba mencari sesuatu yang bisa dijual untuk mendapatkan uang," syarat Yusuf. "Tapi, aku tidak punya apa-apa untuk dijual," ungkap Sarah. "Jangan khawatir, kita akan menemukan cara." "Tapi ingat," kata Yusuf sambil meraih tangannya, "kita harus melakukannya dengan senyum, dan mungkin sedikit humor akan membantu." Bab 2, terjerumus dalam dosa. Dalam perjalanan mereka ke pasar, Yusuf berusaha membuat suasana lebih ringan dengan beberapa lelucon ringan. "Hai, apa yang bisa saya bantu untukmu hari ini?" tanya penjual rempah-rempah ramah saat mereka tiba di pasar. "Kami berdua mencari cara untuk mendapatkan makanan. Apakah Anda mungkin membutuhkan bantuan di sini?" jawab Yusuf. "Saya bisa memberi pekerjaan pada kalian berdua." "Aku butuh tangan tambahan di toko ini," sambut penjual dengan senyum. Yusuf dan Sarah dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Selama bekerja, mereka berbagi cerita hidup masing-masing, membangun ikatan yang semakin kuat. "Saya percaya setiap orang punya kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan. Kita semua manusia yang tidak sempurna," kata Yusuf. "Tapi, bagaimana jika seseorang terjerumus dalam dosa yang besar? Apakah masih ada harapan untuk mereka?" tanya Sarah. "Tentu ada, Sarah. Allah Maha Pengampun. Asalkan hati kita tulus bertaubat, pasti ada pintu maaf dan keampunan yang terbuka," jelas Yusuf. Namun, dalam perjalanan pulang, Sarah merasakan beban pikirannya yang semakin berat. Dia memahami bahwa hidupnya telah terjebak dalam lingkaran dosa, dan keputusasaan mulai menyelinap masuk. "Yusuf, aku takut aku telah melakukan sesuatu yang tak terampuni. Aku merasa seperti hina di hadapan Allah," ungkap Sarah. "Sarah, jangan biarkan keputusasaan merayap. Ingat, kita semua punya masa lalu, tapi kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita cari solusi bersama," kata Yusuf dengan lembut. Bab 3, hikmah dari riwayat. Di keesokan harinya, Yusuf dan Sarah melanjutkan kegiatan mereka di toko rempah-rempah. Suasana mulai cerah, tetapi beban di hati Sarah masih terasa berat. Yusuf menyadari bahwa Sarah membutuhkan dorongan lebih lanjut. "Hei, Sarah, kenapa kamu terlihat begitu cemas? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" tanya Yusuf. "Aku hanya merasa takut, Yusuf. Takut akan konsekuensi perbuatan bodohku," ungkap Sarah. "Kita semua pernah membuat kesalahan, Sarah. Yang penting, kita belajar darinya. Ada pelajaran berharga di setiap langkah hidup kita," ujar Yusuf. Saat itu, seorang pelanggan setia toko rempah-rempah mereka, Fatimah, menghampiri mereka sambil tersenyum. "Hai, Sarah dan Yusuf. Apa kabar hari ini?" sapa Fatimah. "Hai, Fatimah. Kami baik-baik saja. Bagaimana denganmu?" jawab Yusuf. "Saya mendengar kalian berdua membuka, Sarah dan Yusuf, ahli pencari makanan sejati. Bagaimana ide ini terlintas?" tanya Fatimah. "Ya, Yusuf yang memberi ide itu. Dia punya selera humor yang baik," kata Sarah sambil tersenyum. "Kami berusaha membuat hidup ini lebih ringan, meskipun terkadang pahit seperti rempah-rempah di toko kami," tambah Yusuf. "Humor adalah obat terbaik. Bicarakanlah perasaanmu, Sarah. Mungkin kita bisa membantu," sarannya Fatimah. Aku khawatir," ucap Sarah. Bab 4, taubat dan keselamatan. Fatimah, dengan penuh kehangatan, mengajak Sarah duduk di ruang belakang toko rempah-rempah. Mereka bertiga membicarakan perasaan Sarah dengan penuh empati. "Sarah, jangan biarkan beban ini merusakmu. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting, kita berusaha memperbaiki diri," ujar Fatimah. "Tapi, apa yang bisa aku lakukan, Fatimah? Aku merasa begitu rendah di mata Allah," ungkap Sarah. "Allah Maha Pengampun, Sarah. Dia mencintai hambanya yang bertaubat dengan tulus. Kita harus belajar menerima ampunannya dan menjalani hidup dengan lebih baik," kata Yusuf. "Apakah kamu sudah berniat untuk bertaubat, Sarah?" tanya Fatimah. Dengan mata berkaca-kaca, Sarah menjawab, "Iya, aku ingin memperbaiki diri dan mendapatkan keampunannya." "Itu langkah yang baik, Sarah. Kita akan mendukungmu sepenuhnya," janji Yusuf. Tidak lama kemudian, mereka berdua membantu Sarah membuat rencana untuk memperbaiki hidupnya. Setiap langkah kecil yang diambilnya diarahkan pada kebaikan dan kedekatan dengan Allah. Di masjid setempat, Sarah menyampaikan taubatnya dengan tulus kepada Allah. Proses taubatnya tidaklah mudah, tetapi dengan dukungan dari Yusuf, Fatimah, dan komunitas sekitar, Sarah merasakan kehangatan dan kasih sayang yang membantu memulihkan hatinya.
Keberhasilan Sarah dalam menghadapi tantangan hidupnya menciptakan aura positif di toko rempah-rempah. Kisahnya menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan tetap teguh pada nilai-nilai kehidupan. Begitulah, dalam perjalanan taubat dan keselamatan, Sarah menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Bab 5, Kehidupan yang diberkati. Dengan semangat baru setelah taubatnya, Sarah terus bekerja keras di toko rempah-rempah bersama Yusuf dan Fatimah. Komunitas sekitar pun merespons positif, melihat perubahan nyata dalam dirinya. Suatu hari, sebuah pertemuan penting diadakan di masjid. Imam setempat, Ustadz Amir, memberikan ceramah mengenai kasih sayang Allah dan pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada sesama. Hendaklah kita senantiasa bersikap penuh kasih sayang dan memberikan kesempatan kedua kepada sesama. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Tidak ada dosa yang terlalu besar baginya untuk diampuni jika kita bertaubat dengan tulus, ucap Ustadz Amir. Sarah, duduk di antara jamaah, merasa seperti ceramah tersebut ditujukan khusus untuknya. Dia berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan menjadi teladan bagi yang lain. Setelah ceramah, Ustadz Amir mendekati Sarah dengan senyuman ramah. Sarah, aku senang melihat perubahan positif dalam hidupmu. Ingatlah, Allah selalu membuka pintu maafnya untuk hambanya yang bertaubat dengan tulus, kata Ustadz Amir. Terima kasih, Ustadz. Saya berjanji untuk terus melangkah di jalan yang benar, ujar Sarah dengan tekad. Perubahan positif dalam hidup Sarah semakin menjadi inspirasi bagi komunitas sekitar. Semua orang merasakan kehangatan kasih sayang dan harapan baru yang membawa berkah dalam kehidupan mereka. Begitulah, dalam kebersamaan dan dukungan komunitas, Sarah menemukan kehidupan yang diberkati setelah melewati masa sulit dalam perjalanan taubat dan keselamatannya. Bab 6, Berbagi kasih dalam komunitas. Pada suatu pagi yang cerah, Sarah bersama Yusuf dan Fatimah memutuskan untuk mengadakan kegiatan amal di toko rempah-rempah mereka. Mereka membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, menciptakan momen kebahagiaan bagi banyak keluarga di sekitar. Apa yang kita lakukan hari ini benar-benar membawa kebahagiaan, bukan hanya bagi mereka yang menerima bantuan, tetapi juga untuk kita sendiri, ujar Yusuf dengan senyum. Tidak ada yang lebih bermakna daripada berbagi kasih dalam komunitas kita. Inilah keindahan dari perubahan positif yang kita alami, tambah Fatimah. Tak lama setelah itu, Ustadz Amir mengajak mereka untuk bergabung dalam sebuah program sosial yang bertujuan memberikan pendidikan dan bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Kalian bertiga telah menunjukkan bahwa setiap orang bisa menjadi agen perubahan. Dengan kemauan untuk bertaubat dan berusaha memperbaiki diri, kalian telah menginspirasi banyak orang di sekitar, kata Ustadz Amir. Ini adalah anugerah Allah. Kami hanya berusaha melakukan yang terbaik, jawab Sarah dengan rendah hati. Program sosial tersebut memberikan dampak positif yang besar bagi komunitas. Sarah, Yusuf, dan Fatimah menjadi tulang punggung dalam menjalankannya, membantu banyak anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan keluarga mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Di satu pertemuan komunitas, seorang ibu muda datang kepada Sarah, mengucapkan terima kasih atas perubahan positif dalam hidupnya. Sarah, engkau adalah teladan bagi kami. Kau telah membuktikan bahwa setiap orang bisa mendapatkan kesempatan kedua. Terima kasih atas kasih sayang dan inspirasinya, ucap ibu muda itu. Dengan kerendahan hati, Sarah tersenyum, merasa bahagia karena bisa berbagi kebahagiaan dan harapan kepada orang lain. Begitulah, toko rempah-rempah mereka tidak hanya menjadi tempat membeli barang, tetapi juga menjadi tempat di mana kasih sayang dan kebaikan diperluas ke seluruh komunitas. Dalam setiap langkah kecil mereka, Sarah, Yusuf, dan Fatimah melanjutkan perjalanan mereka, membangun kehidupan yang diberkati dan memancarkan cahaya kasih sayang di sekelilingnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.